wabarakatuh. Halo Sobat Ankim, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang review materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen tentang kromatografi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kromatografi. Kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan komponen berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Dan dalam kromatografi itu terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah fase diam, fase gerak, dan fase penunjang. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kromatografi gas. Nah, sebelumnya apa sih kromatografi gas itu? Kromatografi gas yaitu teknik pemisahan yang didasarkan atas sampel di antara 2 fase. Nah, fase geraknya itu berupa gas dan fase diamnya itu berupa cairan atau padatan. Nah, karena di 2 minggu yang lalu partner saya sudah menjelaskan tentang kromatografi gas sampai dengan kolom, maka saya di sini akan menjelaskan tentang detektor. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri detektor. Nah, yang pertama itu sensitivitas yang memadai. Jadi detektor itu harus mempunyai sensitivitas yang memadai. Nah, yang kedua adalah stabilitas dan reproduktivitas yang baik. Yang ketiga, respon linier terhadap zat terlarut yang meluas lebih dari beberapa kali lipat. Nah, yang keempat, kisaran suhunya itu harus suhu kamar dan setidaknya itu paling enggak sampai 400 derajat Celcius. Yang kelima, waktu respon yang singkat dan terlepas dari laju arilan. Yang keenam, keandalan yang tinggi dan kemudahan penggunaan. Yang ketujuh, kesamaan dalam menanggapi semua zat terlarut atau sebagai alternatif respon. Dan yang kedelapan, jika detektor itu ingin digunakan, nah detektor itu tidak boleh rusak. Seperti itu. Nah, di sini ada perangkat dari jenis detektor kromatografi gas yang umum. Contohnya itu yang pertama ada detektor konduktivitas termal atau thermal kromatografi detektor. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama kita tuh mengukur sebagian besar properti fase gerak meninggalkan kolom. Selanjutnya mengukur kemampuan untuk menghantarkan panas dari kabel panas dan perubahan konduktivitas termal dengan adanya komponen lain dalam fase gerak itu diukur. Nah, yang kedua itu ada flame ionization detector atau FID. Nah, di sini prosesnya adalah yang pertama mengukur produksi ion saat zat terlarut dibakar dalam nyala api. Kemudian ion dikumpulkan di elektroda untuk ke arus. Nah, selanjutnya ada nitrogen fosforus detektor. Nah, prosesnya ini sama sebenarnya dengan FID melalui mengukur produksi ion saat zat terlarut dibakar dalam nyala api, lalu dikumpulkan ke arus kan. Nah, lalu mengukur mengandung yang elektroda ini mengandung sedikit logam alkali uap itu dinyalakan dalam nyala api dan meningkatkan pembentukan ion dari senyawa untuk mengandung nitrogen dan fosfor. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, yang keempat ada electron capture detector atau ECD. Nah, prosesnya itu berdasarkan penangkapan elektron oleh atom elektronegatif dalam sebuah molekul. Nah, elektron dihasilkan oleh ionisasi dari gas pembawa dengan sumber radioaktif 3H atau 63Ni. Selanjutnya, dengan tidak adanya zat terlarut, aliran stabil elektron ini diproduksi. Nah, selanjutnya elektron pergi ke elektroda kolektor di mana mereka menghasilkan arus dan senyawa dengan atom elektronegatif menangkap elektron dan serta mengurangi arus. Nah, yang terakhir adalah mass spektrofotometer. Nah, selanjutnya di sini ada rumus-rumus dari kromatografi gas yang telah dipaparkan tadi. Ini rumus-rumusnya. Bisa dilihat, jika kurang paham bisa dibuka mini library dari Hima yang sudah di-share.
di sana lebih lengkap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan sejarah singkat dari HPLC. HPLC ini kromatografi cair yang dapat menganalisis berbagai senyawa yang dapat larut dalam fase gerak, analit, non-volalit, hingga yang mudah terdekomposisi. HPLC ini adalah teknik kromatografi yang mampu memisahkan campuran senyawa dan dapat digunakan biasanya di biokimia dan kimia analitik. Biasanya itu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memurnikan komponen individu dari suatu campuran. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau komponen kromatografi itu ada 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 komponennya, yaitu adalah fase diam dan fase gerak. Fase diam itu apa sih? Fase diam itu substansi di mana penyerapan, nah, berlangsung, dapat berupa kombinasi yang padat atau gel, maaf ini typo, dan cairan padat. Selanjutnya fase gerak. Fase gerak itu pelarut yang bisa membawa analit atau bisa menyelesaikan dari analisis kromatografi seperti itu. Nah, HPLC itu apa? Nah, HPLC itu adalah jenis kromatografi cair di mana sampel dipaksa melalui kolom yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel berbentuk bola atau tidak teratur, lapisan monolitik berpori atau membran berpori oleh cairan, fase gerak pada tekanan tinggi. Nah, untuk prinsip dari HPLC itu sendiri, teknik pemisahan yang melibatkan penempatan atau injeksi sejumlah kecil sampel cairan ke dalam tabung yang berisi partikel berpori atau fase diam, di mana komponen individu dari sampel diangkut sepanjang tabung oleh cairan yang digerakkan oleh gravitasi. Nah, prinsip utama pemisahan ini adalah absorpsi. Komponen ini dipisahkan dari satu sama lain oleh pengemasan kolom yang melibatkan berbagai interaksi kimia atau fisik antara molekul partikel kemasan. Komponen-komponen yang terpisah ini dideteksi pada bagian keluar dari tabung atau kolom oleh perangkat aliran melalui detektor yang mengukur besarannya. Nah, keluaran dari detektor tersebut adalah prinsip dari kromatografi cair. LC dan HPLC bekerja dengan cara yang sama kecuali dengan kecepatan, efisiensi, dan sensitivitas. Selanjutnya, ada jenis-jenis HPLC. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada berdasarkan model pemisahan. Nah, berdasarkan model pemisahan ini dibagi menjadi 2. Ada kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik. Bedanya itu apa sih? Bedanya itu kalau fase normal itu fase diamnya polar dan fase geraknya nonpolar. Kalau kromatografi fase terbalik itu fase diamnya nonpolar tapi fase geraknya polar. Nah, seperti itu. Kalau selanjutnya berdasarkan prinsip pemisahan. Nah, berdasarkan prinsip pemisahan ini ada 6. Yang pertama ada kromatografi absorpsi. Nah, pada kromatografi absorpsi ini, molekul solut terikat langsung pada permukaan dari fase diam. Nah, yang kedua ada kromatografi pertukaran ion, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya pemisahan dari ion-ion antara molekul polar berdasarkan muatannya. Yang ketiga adalah kromatografi pasang ion. Nah, bentuk kromatografi ini, ion di dalam larutan itu dapat dipasang-pasangkan gitu atau dinetralkan dan dipisahkan sebagai pasangan anion pada kolom fase terbalik. Nah, yang keempat ada kromatografi permeasible atau size exclusion. Nah, yaitu kromatografi ini kurang memiliki interaksi yang menarik gitu antara fase diam dan zat terlarutnya gitu. Nah, fase cair atau gas itu melewati gel berpori yang memisahkan molekul sesuai dengan ukurannya. Nah, yang kelima ada kromatografi afinitas. Nah, kromatografi ini memanfaatkan interaksi spesifik antara satu jenis molekul terlarut dengan molekul kedua yang diimobilisasi pada fase diam. Nah, selanjutnya ada kromatografi kiral.
Nah, ini tuh melibatkan pemisahan stereoisomer, dan ini tuh nggak memiliki banyak perbedaan secara kimia atau fisik gitu, selain menjadi gambar cermin 3 dimensi gitu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan teknik elusi. Nah, berdasarkan teknik elusi ini dibagi menjadi dua, ada elusi isokratik atau pemisahan dengan komposisi fase gerak tetap konstan. Nah, kalau yang kedua ada elusi gradien. Nah, ini pemisahan dengan komposisi fase gerak itu diubah-ubah selama proses pemisahan. Gitu. Terus yang keempat, berdasarkan skala operasi. Nah, ada HPLC analitik. Nah, ini tuh tidak ada perolehan kembali dari komponen individu. Kalau HPLC preparatif, ini komponen individu dari campuran itu dapat diperoleh kembali gitu. Nah, yang terakhir ini adalah berdasarkan tipe analisis. Nah, yang pertama itu ada analisis kualitatif atau analisis suatu zat untuk memastikan ada tidaknya suatu zat berdasarkan sifat konstituen kimianya. Dan yang kedua adalah analisis kuantitatif, yaitu untuk menentukan jumlah dari dan proporsi konstituen kimianya, atau kuantitas pengotor dan komponen individu dapat ditentukan nilainya. Seperti itu. Mungkin dari saya untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa langsung buka di Mini L Library Hima untuk UAS kromatografi. Sudah di-share, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.